Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Setiawan dari kelas 12 TKJ 2. Saya bersekolah di SMK YP 17 Cilegon. Di sini saya ingin menampilkan atau meng-share bagaimana caranya konfigur sampai server di Debian. Oke, langsung saja. Saya di sini sudah menjalankan sebuah instalan Debian 64 bit yang saya sudah cloning dengan nama cloning ARI 1, karena sebelumnya saya sudah mengklon. Karena sudah ada data, maka saya tulis cloning ARI 1. Nah, di sini saya sudah membukanya, tinggal masuk saja. Ini dia. Di sini kita masukkan passwordnya, masuk dengan user root. Jika di Windows kita masuk sebagai administrator, kalau di Linux kita menggunakan root. Lalu masukkan password yang kita buat ketika kita instalasi Linux Debian-nya. Di sini saya menggunakan password TKJ, langsung di enter. Lalu kita membuat konfigurasi network atau IP nano/etc/network/interface. Enter. Nah, lalu auto LO diganti dengan auto ETH0, lalu LO diganti ETH0, device ETH0 inet, loopback diganti dengan static address 192.168.100.2. Ini IP yang biasa kita terima dari penggunaan internet LAN yang sering kita guna. Maka ETH0 kita gunakan IP 192.168.100.2. Lalu netmask kita gunakan netmask kelas C, yaitu 255.255.0. Lalu kita isi network 192.168.100.0. lalu broadcast 192.168.100.255. lalu gateway atau gerbang atau jalur gateway 192.168.100.1. Enter. Lalu buat add auto konfigurasi ETH1 nya atau akses internet ke port 1. Auto ETH1 device ETH1 inet static address sampai seperti di atas, address 192.168. saya gunakan 10.1. Ini terserah para pembuat jaringan menggunakan jenis IP apa. Yang penting tidak berbentrokan dengan dari penggunaan IP dari server.
atau jika kita menggunakan SPD, atau bisa dikatakan dari ISP nya, diusahakan supaya tidak bentrok. Lalu netmax 255.255.255.0. Ini netmax kelas C, IP kelas C. Lalu network 192.168.10.0. lalu gateway lalu broadcast 192.168.10.255. kita tidak menggunakan gateway hanya berlaku bagi port 1 atau port ETH0. Ctrl X Y untuk meng-save. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia untuk pengaturan Linuxnya. Tadi pilih Y, jika tidak pilih T, karena saya konfigur dengan bahasa Indonesia. Jika bahasa Inggris, Y untuk OK, No, N untuk No. Oke, coba kita service networking restart. Untuk merestart konfigurasi yang kita berhasil. Sekali lagi untuk memastikan if config, coba kita cek. Oh, ternyata benar. Di sini benar. Bisa dilihat ini addressnya 192.168.1.1 broadcastnya. Cocok. Kontrol. Lalu kita coba ping apakah replay atau tidak. Untuk memastikan saja 192.168.10.1. Replay. Konfigurasi ETH satunya replay. Untuk memberhentikan Ctrl C. Lalu coba kita cek ETH 0 nya apakah replay atau tidak. Ternyata replay ya. Langsung kita ke konfigurasi Samba server. Perintahnya apt-get install Samba, enter. Y ya, pilih Y, N untuk no. Masukkan CD binary 1. Tunggu sampai ini berwarna biru, pastikan, lalu enter. Proses. Tunggu sampai ada perintah untuk masuk ke direktori Samba smb.conf. Tunggu sampai selesai. Masih dalam proses penginstalan. Lalu kita masuk ke direktori smb.conf. Caranya tulis nano /etc/samba/smb.conf. Enter. Pilih cari authentication. Authentication. Nih dia. Ini dihapus ya. Security-nya yang ini diganti share karena untuk membagi ya. Lalu kita buat direktorinya. Saya sarankan paling akhir saja.
karena agar mempermudah ketika kita ingin membuat direktori yang baru. Fungsi Samba sendiri untuk berbagi data atau dokumen. Jika kita di Word di Windows, kita menggunakan saya lupa, langsung saja. Karena sudah malam ya, saya juga ngantuk, baru pulang sekolah. Sekarang udah jam 10:30. Saya juga konfigurasi di luar karena di rumah berisik, ada bayi. Di sini kita membuat direktorinya apa? Contoh misalkan saya pengen buat TKJ2, direktori TKJ2 ya. TKJ2. Lalu add spasi sama dengan home/share. Oke. Terus browse seable, yes. Guys, oke, sama dengan yes. Oke. Lalu word table, sorry bahasa Inggrisnya kurang lancar. Yes. Oke. Nah, lalu kita Ctrl X, lalu pilih Y, enter. Coba kita restart dulu dengan cara service Samba restart. Apakah oke? Ternyata oke ya. Nah, lalu kita buka buat direktorinya dengan cara mkdir make. Mkdir itu mk-nya make ya, membuat. Dir itu dokumennya, direct atau direct. Misalkan home/share tadi TKJ2/share. Nanti dengar ada salah ya. Salah, sorry. Nah, bisa. Mkdir home share. Lalu di chmod 777 kayak Excel aja ya. 777 ini 7 yang pertama untuk mengizinkan seorang administrator atau root mengakses, dan yang kedua orang yang terhubung ke jaringan, dan orang yang 7 terakhir orang yang tidak terhubung, atau bisa dikatakan semacam apa ya, pokoknya untuk mengizinkan saja. Angka 7 tersebut mewakili para pengguna untuk bisa mengakses data yang kita share. Oke. Lebih lanjutnya coba cari di Google. chmod 77 /home/share, enter. Oke. Lalu kita restart lagi. Service bin Samba
saya start. Coba cek lagi, semoga oke. Tutup, buka klien ya. Di sini saya sudah membuat kliennya. Tunggu beberapa menit. Ya, sedang membuat. Press any key. Itu jangan dipencet ya. Nanti kalau dipencet ngulang lagi Windowsnya. Lama lagi, beda urusan. Tunggu starting Windows sedang memprosesnya untuk menampilkan layar kerjanya. Udah malam, ngantuk. Bagi teman-teman yang ingin belajar server, tetap semangat, jangan pantang menyerah. Kita manusia diciptakan untuk berpikir dan berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik. Bukan hanya menikmati hidup ini dengan kebahagiaan atau kesenangan semata, tapi cobalah untuk menerangi hidup ini dengan sebuah kesulitan. Karena sebuah kesulitan akan terwujud atau mewujudkan sebuah kebahagiaan. Karena pada dasarnya manusia itu tercipta karena pada dasarnya manusia itu diciptakan untuk berpikir. Tidak ada manusia hidup ini yang menjalani dengan menikmati apa yang sudah ada. Itu salah. Tapi apa yang sudah ada, coba kita ciptakan hal baru yang bermanfaat untuk diri ini dan lingkungan dan orang lain. Oke, lanjut. Kita share jaringan yang kita buat tadi agar kita bisa saling berbagi data dengan klien. Buka network sharing center, lalu local area connection atau LAN, proper price. Oke, sorry agak lama ya, malum lah, komputer spek rendahan. Coba kita di itu dulu ya. Ini use the following IP address, artinya static ya. Kita masukkan sendiri IP yang tadi 192.168.10.1. Lalu kita masukkan 192.168.10.1. Sebenarnya preference dan serverin tidak masalah, tetap saja bisa. So kalau tidak percaya silahkan coba. Oke. Tutup saja. Kita coba. Kita coba ping dulu ya di CMD command from Windows 32 bit. Ping ETH1 dulu. Ping 192.168.10.1 enter. Sorry, wah, tidak terhubung ya. General failure. Coba sekali lagi. Aduh, ada trouble nih. Sebentar, saya cek kembali. Center. General testing.
coba disable dulu, dia enable lagi ya, hidupkan kembali. Kalau enggak kita cek dulu coba jaringannya, takut jaringan, takutnya bukan jaringan internal yang saya pakai. Coba, oh udah bener ya, jaringan internal saya pakai. Coba, semoga bisa ya. Oh no, ada apakah ini? Coba ping 192.168.10.1. Tuh, ada apa ini? Sebentar. Di sini kan sebenarnya ada kesalahan ya. Coba kita ganti kesalahan deh. Tadi oh iya, ini kan IP server DNS 2 ya. Ini diisi 192.168.10.1. Oke, close, refresh, minus R, cmd, ping 92.168.10. tuh, oke, berhasil ya. Di sini berhasil. Coba kita ping. Nah, replay, oke. Kalau Google tidak ya, tidak akan bisa karena kita tidak terhubung dengan internet. Nah, server kita tidak terhubung dengan provider atau ISP-nya. Lalu coba kita buka file dokumen ya, bukan dokumen ini, network. Nah, Debian. Nah, tadi saya membuat TKJ2 dengan format share kan, berbagi tuh. Yang tadi itu dalam kurung itu jenisnya apa, jenis foldernya. Jika kita ingin membuat lagi, contoh misalkan di dalam Debiannya kita buat, contoh misalkan di misalkan di file ini ya, ini kan ini saya hanya membuat satu folder berbagi saja ya. Di sini saya ingin memberi isi pada contoh seperti ini, mkdir /home/share/ di dalam folder TKJ tadi ada nama saya, misalkan kelas saya 12 TKJ 2. Terus di dalam 12 TKJ 2 ada nama saya Ari Setiawan. Sebenarnya tidak ada nama file yang seperti itu, Ari aja ya. Home share 11 TKJ 2 11 TKJ ya, gini aja 11 TKJ 2
DKJ 2 hari. Tidak ada juga ya. Mungkin satu-satu dulu ya. Nah bisa, sorry. Lalu di sini ada Ari Setiawan. Nah, baru kita coba lihat di klien ya, apakah ada. Nah, di sini ada 12 TKJ 2. Nah, ini ada Ari. Di dalam Ari kosong. Mungkin seperti itu saja langkah-langkah pembuatan konfigurasi Samba server di Debian. Kliennya dimatikan dan server dan juga dimatikan dengan cara, kalau ingin mematikan dulu clear ya, clear hal. Tidak mengclear juga tidak masalah, langsung hal saja tidak apa-apa. Lalu akan mematikan, tutup karena semuanya sudah mati. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Itu datanya dari diri saya sendiri. Jika ada hal yang bermanfaat dan suatu yang baik, itu datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kebaikan hanyalah datang dari Allah dan segala keburukan adalah datang dari manusia, karena manusia adalah hamba yang diberikan nafsu, karena nafsu akan membuat manusia menjadi buruk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. SMK YP 17 bisa.